Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111076. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni merencanakan, berorganisasikan, memimpin, dan mengawasi sumber daya keuangan suatu perusahaan dalam mencapai organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang guna mencapai tujuan perusahaan. Mengapa manajemen keuangan penting? Pertama, pengelolaan uang diperlukan pada setiap tingkatan kehidupan masyarakat, mulai dari permasalahan rumah tangga hingga perusahaan-perusahaan besar yang berorientasi pada keuntungan dan laba. Yang kedua, bersama dengan departemen lain, mereka memutuskan segalanya kebijakan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan. Ketiga, pengelolaan keuangan merupakan aspek penunjang bidang-bidang lain yang diminati seseorang. Untuk yang perusahaan, perseroan, atau korporasi adalah suatu perseroan yang dikelola oleh suatu hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan disebut pemegang saham. Pemegang saham tidak secara langsung memiliki aset real. Perusahaan seperti pabrik, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Namun, memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan saham. Oleh karena itu, korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya, maka pemilik atau pemegang saham koperasi tersebut hanya mempunyai tanggung jawab yang terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang koperasi tersebut. Persekutuan kemitraan. Persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih, di mana masing-masing pemilik berada disebut mitra. Ada dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Kemitraan. Persekutuan umum adalah persekutuan di mana semua sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Persekutuan komanditer adalah persekutuan di mana sebagian sekutunya hanya mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Keuntungan dan kerugian kemitraan relatif sama dengan perusahaan perorangan. Peluang karir di bidang manajemen keuangan. 1. Lembaga pasar uang dan pasar modal seperti bank, asuransi, reksadana sebagai pegawai, supervisor, dan manajer. Yang kedua, perusahaan investasi, misalnya sekuritas perusahaan, bank, asuransi baik sebagai penjualan maupun analisis. Yang ketiga, sebagai manajer keuangan, CFO, di perusahaan manufaktur, bank, bahkan perusahaan nirlaba. 4. Staf keuangan, baik keuangan maupun uang non-keuangan perusahaan. Membentuk badan hukum perusahaan bisnis. Perusahaan perorangan sama dengan kepemilikan tunggal. Kepemilikan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu pemilik. Dalam perusahaan perseorangan, seluruh aset perusahaan menjadi milik pemiliknya. Sebaliknya, seluruh kewajiban perusahaan memiliki kewajiban pemiliknya. Keuntungan dari perusahaan swasta adalah: yang pertama, mudah dibentuk; yang kedua, tidak diatur oleh banyak peraturan negara; yang ketiga, tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Tujuan perusahaan dan tujuan keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kesejahteraan pemilik stockholder. Yang ketiga, memaksimalkan kesejahteraan pemangku kepentingan kesejahteraan sosial. Perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau profit, sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan, maximize value of the firm. Nilai perusahaan adalah harga bersedia dibayar oleh calon pembeli pada saat perusahaan tersebut dijual. 3 prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,
Anda perlu bantuan dalam merencanakan keuangan Anda? Berikut isi tentang manajemen keuangan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.